Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue ya, Rifki. Kita bakal bahas tentang manajemen modal kerja. Seperti kita tahu, modal kerja itu secara gampangnya mah itu tuh aset yang buat kita menjalankan kegiatan operasional sehari-hari kita guys ya. Nah, kita lanjut aja ke pengertian guys ya. Pengertian modal kerja. Pengertian modal kerja adalah investasi yang dilakukan dalam aktif lancar untuk membiayai kegiatan operasional suatu bisnis atau suatu entitas. Nah, misalnya nih, saya punya kas 10.000 dan persediaan 2.000. Nah, 12.000 itu tuh dinamakan sebagai modal kerja saya. Nah, itu termasuk modal kerja kotor. Nah, kalau UMKM kecil kan biasanya nggak punya utang lancar guys ya, karena utang lancar tuh biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas guys ya. Nah, itu tuh kita bisa juga masuk modal kerja bersihnya tuh dari aset lancar doang, karena itu tuh nggak ada kewajiban lancar yang harus kita penuhi guys. Nah, itu tuh modal kerja tuh kayak aset lancar yang termasuk kas, persediaan, surat berharga, dan lain-lain. Nah, misalnya di UMKM itu tuh cuma ada kas dan persediaan aja guys ya. Nah, konsep modal kerja kalau di perusahaan gede itu ada dua guys, ada dua. Nah, konsep modal kerjanya yang pertama itu modal kerja bersih. Modal kerja bersih itu modal kerja kotor atau aset lancar yang setelah dikurangi dengan kewajiban lancar. Jadinya tuh itu tuh duit real yang bisa kita pakai tanpa resiko apapun gitu guys. Nah, itu tuh namanya modal kerja bersih. Nah, sedangkan modal kerja kotor tuh cuma di aset lancar doang, misalnya kas, persediaan, dan surat berharga dan lain-lain. Nah, itu masuknya ke modal kerja kotor sebelum kita mengurangkannya dengan kewajiban lancar kita. Nah, jadi isi aset lancar di modal kerja kotor tuh masih punya tanggungan dari kewajiban lancar jika ada kewajiban lancar yang harus kita penuhi, seperti utang ke supplier, utang ke bank jangka pendek, dan lain-lain guys ya. Nah, kita lanjut lagi ke jenis-jenis modal kerja. Nah, modal kerja itu dibagi dua guys, ada modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Nah, modal kerja permanen yaitu modal kerja yang emang harus ada gitu guys untuk suatu bisnis. Nah, di modal kerja permanen dibagi dua. Yang satu adalah modal kerja primer. Modal kerja primer tuh emang modal yang harus ada gitu guys, modal yang harus ada kalau kita mau menjalankan suatu bisnis untuk keberlangsungan perusahaannya gitu. Nah, misalnya itu tuh buat mencapai titik impas guys ya, itu tuh modal kerja yang harus ada jika kita ingin mencapai titik impasnya. Nah, kalau modal kerja normalnya modal kerja yang sesuai dengan kapasitas normal. Nah, misalnya kita memproduksi 10.000 nih, 10.000 unit ya guys ya, 10.000 unit. Nah, kita tuh harus punya modal kerja 10.000 unit juga, misalnya dengan terigu 100 kg misalnya, dengan toge, dengan yang lain-lain. Itu tuh harus ada di modal kerja normalnya. Nah, modal kerja normal tuh lebih tinggi dari modal kerja primer, karena modal kerja primer tuh hanya untuk apa? Untuk memenuhi si break even point atau titik impas kita. Nah, modal kerja normal tuh kita tuh udah mendapatkan laba dari modal kerja tersebut gitu guys, nggak bisa diputar lagi gitu. Yang kedua yaitu modal kerja variabel guys ya. Modal kerja variabel ada yang musiman atau modal kerja yang udah bisa diprediksi. Misalnya kalau lagi hujan tuh produksi jaket tuh kan dingin guys ya. Nah, itu tuh bisa juga kita tuh menyiapkan untuk modal kerja tersebut. Misalnya untuk perusahaan jaket kita, berarti kalau musim dingin nih kita harus ada modal kerja tambahan buat mengantisipasi jika terjadi kenaikan permintaan. Nah, yang kedua modal kerja siklis. Modal kerja siklis itu kayak yang modal kerja yang gini guys ya, modal kerja yang berubah karena fluktuasi konjungtur yang bisa naik atau turun sewaktu-waktu. Misalnya jika ekonomi sedang naik, nah perusahaan otomotif tuh membutuhkan modal lebih gitu kan, karena dengan seiringnya ekonomi naik jadi si masyarakat bisa membeli mobil. Nah, sedang kalau ekonominya turun berarti modal kerjanya tuh disimpan dulu guys ya, buat si nanti kalau permintaannya naik. Nah, itu siklis tuh nggak bisa diprediksi, unpredictable. Kalau musiman tuh bisa diprediksi, misalnya tahun baru tuh biasanya petasan atau produksi kayak baju koko buat lebaran gitu guys. Nah, musiman tuh kayak gitu, itu tuh bisa diprediksi ya guys ya. Nah, kalau siklis tuh nggak bisa diprediksi. Nah, kalau darurat tuh kayak misalnya modal kerja yang harus kita siapkan kalau ada misalnya amit-amit terjadi bencana alam gitu guys ya. Nah, terjadi bencana alam, nah kita tuh harus ada modal kerja darurat biar si bisnis kita tuh bisa
survive gitu buat yang selanjutnya gitu guys ya. Nah, biar meskipun ada misalnya kayak COVID kemarin itu tuh, kalau perusahaan tidak ada modal kerja darurat, dia tuh bakal bingung guys ya, atau bakal pailit karena dia tidak bisa memprediksikan kejadian apa yang akan datang di masa yang akan datang. Ya modalnya gampangnya mah itu duit darurat guys ya, duit darurat. Kalau di perusahaan tuh duit daruratnya buat modal kerja dianya. Nah, kita ke manfaat manajemen modal kerja. Yang pertama adalah melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktif lancar. Nah, nilai aktif lancar itu bisa turun guys. Nah, untuk mengantisipasinya kita harus melakukan manajemen modal kerja. Yang kedua yaitu memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban pada waktunya, karena kan kalau tenggat waktu itu harus dibayar guys ya kalau utang lancar tuh. Jadi kita harus memanajemen modal kerja kita agar bisa membayar hutang kita tepat waktu guys ya. Nah, kita menjamin, yang ketiga menjamin dimilikinya credit standing semakin besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya atau kesulitan keuangan yang terjadi. Nah, ini yang masuk ke modal kerja darurat tadi guys ya, yang memungkinkan untuk memiliki persediaan dengan jumlah yang cukup untuk melayani konsumennya. Ini kayak yang siklis dan musiman. Nah, ini juga sama guys ya, yang ini masuknya ke yang siklis dan musiman. Nah, yang ini memungkinkan bagi perusahaan untuk membayar syarat kredit lebih menguntungkan kepada para langganannya. Nah, kita juga kalau ada modal kerja lebih, kita tuh bisa bisa ngekreditin barang kita tanpa khawatir modal kerja kita kurang gitu guys. Yang keenam, memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, kalau modal kerja kita banyak guys ya, bukan banyak sih, terlalu banyak juga nggak bagus, tapi cukup lah guys ya, cukup. Nah, itu tuh kita bisa nggak terlalu khawatir gitu, misalnya nggak harus minjem duit lagi atau kita nebar saham lagi gitu guys ya, kalau ada modal kerja yang mencukupi. Nah, yang selanjutnya tuh ada ini guys ya, laporan modal kerja akan sangat berguna bagi manajemen untuk mengadakan pengawasan terhadap modal kerja. Jadi si manajemen tuh jika modal kerjanya terlalu sedikit, dia bisa langsung mengintervensi, atau modal kerjanya terlalu banyak, itu nggak bagus juga guys ya, nggak bagus juga. Misalnya bisa diinvestasikan ke modal itu apa, ke aset tetap juga guys ya. Untuk modal kerja yang berlebihan itu, kalau modal kerja kurang itu bisa kita cari lewat saham atau menebar saham lagi, atau kita melakukan pinjaman atau melakukan hutang kepada supplier kita guys ya. Nah, kelemahannya tentu aja di samping ada manfaat, ada juga kelemahan guys ya. Kelemahannya yang pertama yaitu kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dalam perusahaan. Nah, ini gampangnya gini guys, kalau saya punya 5.000, nah sedangkan penjualan saya 10.000, modal kerja saya itu berputar 2 kali doang guys. Nah, kalau modal saya 2.000, nah penjualan saya 10.000, nah itu tuh modal kerja saya berputar 5 kali guys, 2 dibanding 5 jadi gedean 5 guys. Jadi itu tuh lebih efisien ya guys. Efisien tuh kayak dengan sumber daya sedikit kita bisa menghasilkan lebih banyak gitu. Nah, terus timbul kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Nah, kalau kelebihan tuh kan tingkat perputarannya rendah guys ya. Nah, itu tuh menyebabkan tidak efisien manajemen atau kurang kemampuannya manajemen dalam mengoperasikan modal kerja tersebut guys. Nah, yang ketiga yaitu jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Nah, kan kalau bank tuh ada bayar bunga, terus bayar angsuran juga. Nah, kalau modal kerjanya dari bank banyak guys ya, itu tuh beban bunganya juga guys ya, beban bunganya, terus angsuran pokoknya itu tuh bakal mengurangi, karena itu tuh ada limit batasnya guys ya. Limit batasnya kayak di tanggal 30 kamu harus bayar. Nah, tanggal 30 itu tuh kan kita sebaiknya dibayar guys ya, agar tidak ada biaya-biaya lain yang timbul dari situ guys. Nah, mungkin segitu guys ya. Untuk lebih lanjut mungkin ini sekilas doang. Kalau lebih lanjut mungkin kalian bisa bisa searching lagi nih, jadiin aja satu referensi doang biar kalian lebih mudah dalam mengartikan si modal kerja tersebut guys ya, atau di bab manajemen modal kerja. Nah, nanti di video selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang perhitungan dalam modal kerja yang ada dari gimana sih bang cara modal kerja bersih, ada di laporan keuangannya kayak gimana. Nah, nanti kita bahas ya, ada modal kerja kotornya gimana, terus current asset turnover atau
perputaran aset lancarnya itu gimana, hitungnya di laporan keuangan. Nah, terus working capital turnover-nya dari mana gitu guys ya. Nah ini dan aset rata-rata nanti kita bahas guys, dan modal kerja bersih rata-rata kita bahas. Yoi, makasih banget yang udah nonton guys ya, semoga bermanfaat dan semoga betul. Kalau ada kesalahan mohon maaf guys ya, karena saya itu tidak sempurna dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subrek guys ya. File PPT ada di deskripsi.